Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan program Kusapa, kunjungan sharing dan pelayanan pengembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Bersama kami, Komisi Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan diucapkan selamat datang bagi kita semua dan selamat kita mengikuti acara pada saat ini. Dan untuk mengawali acara Kusapa kita saat ini, mari kita buka dengan berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur karena kami merasa akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh berada di rumah gerejamu. Dan kami akan memulaikan akan program Kusapa kami pada saat ini. Biar kiranya Tuhan akan memberkati acara kami ini dari permulaan, pertengahan dan bisa berakhir dengan segala baik. Dan pada saat ini kami berdoa bagi pemateri kami yang terkasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Biar kiranya Tuhan akan memberkati pemateri kami ini, agar supaya apa yang akan disampaikan sebentar itu benar-benar berasal daripada Engkau. Dan kami pun jemaat dapat mengerti dan dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, diberkatilah acara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Ibu Elvi Chong Watuseke. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Markus 15 ayat 20b. Ayat 20b sampai 32. Dengan perikop Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rafus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau orang yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga." Sampai di sana pembacaan Alkitab.
Kami serahkan kepada pemateri di saat ini yang terkasih Bapak Pendeta Adi Regar MTH. Disilakan. Baik, kita jumpa lagi dengan kegiatan Kusapa di hari ini, yaitu kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Melalui pembacaan ini sudah diberikan judul, ia terhitung di antara orang-orang durhaka. Kita lihat dulu dari judul, bahwa ingkar terhadap pemerintah ataupun aturan pemerintah. Yang kedua, orang yang tidak patuh kepada Tuhan pada ketetapan, aturan, dan undang-undang. Yang ketiga dikaitkan juga dengan kata durhaka, yaitu memotong, membelah, memutuskan, dan merobek. Yang sekarang ini sering dikenal atau sering dikaitkan dengan istilah penistaan agama. Yang menjadi tugas sebagai gereja, yaitu memberitakan kabar keselamatan, menjadi saksi dan teladan dalam kebenaran serta keadilan. Tugas khusus yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam dunia ciptaan Tuhan, dalam membangun gerejanya. Menolong dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi mereka yang mengalami perlakuan tak adil dan tak benar. Menciptakan pola pelayanan tanpa pandang bulu bagi yang dianggap baik ataupun tidak baik. Berikut pelayanan prima khusus kepada kaum marginal, terpinggirkan, dan mereka yang disebut penyakit masyarakat. Tentang penulis Injil Yohanes ini. Penulis adalah yang disebut atau yang bernama Johanan, atau seringkali orang bilang Markus. Tetapi yang sudah dibaca tadi, dia adalah si Rufus dalam istilah Yunani, yaitu si jari-jari besar. Itu bisa kita lihat dalam pasal 14 ayat 51, 52, dan 15 ayat 21. Sebagai saksi hidup tentang peristiwa di mana Yesus yang bergumul pada saat itu memohon, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kemudian dia memiliki hubungan yang baik dengan pejabat Roma. Dia adalah saudara Barnabas dan menjadi asistennya Barnabas, tapi juga para rasul seperti Paulus, Lukas, dan Petrus. Petrus dialami di saat dia ada di Roma dan menjadi penterjemahan dalam kegiatan-kegiatan Petrus, tapi juga yang melaksanakan tuntutan jamaat terhadap Petrus untuk menuliskan secara original tentang apa yang dia khotbahkan. Markus menguasai 3 bahasa, Yunani, Latin, dan Ibrani. Diketahui bahwa rumahnya juga dijadikan tempat perjamuan malam. Jadi saudaranya juga adalah Alexander. Ibunya bernama Maryam. Tujuan penulisan yaitu supaya jemaat memiliki bahan original tentang siapa Yesus, untuk diperkenalkan kepada orang yang belum percaya dan yang ingin mengetahui siapa Yesus, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh Yesus.
Yang kedua, menekankan Yesus sebagai anak manusia dengan nama dan gelar sekitar 250 nama dan gelar. Yang ketiga, masa pelayanan dari Sungai Yordan sampai kepada kebangkitan, yaitu tugas pelayanan Yesus selama 3 tahun yang dapat dibagi dalam 2,5 tahun dari Galilea sampai Kaisarea Filipi, dan 6 bulan di saat makin diperlambat dia ada di Yerusalem. Soal ciri-ciri khusus Injil Markus. Yang pertama, menampakkan karakter Petrus yang terlihat pada kata segera sebanyak 41 kali dikatakan. Yang kedua, kesaksian yang dari Sungai Yordan memuncak ke Gunung Hermon dan turun sampai ke Yerusalem. Ketiga, memperkenalkan Yesus sebagai anak manusia dari apa yang dilakukannya. Yang keempat adalah soal ketakutan dan kepercayaan atau iman. Selanjutnya pembahasan teks tentang penyaliban Yesus. Yang pertama, ditangkap atas tuduhan kemudian pengkhianatan Yudas yang ditinggalkan sendiri oleh saudara-saudara murid-muridnya karena ketakutan. Dia juga mengaku dialah Mesias dalam pasal 14 ayat 45 sampai 50, ayat 67 sampai 70. Pengakuan itu di hadapan Mahkamah Agama, kemudian mengalami penahanan, diolok-olok, dianiaya, dicobai dan dihujat. Berikut dijadikan pendurhaka, penista Taurat dan agama. Dibawa ke pengadilan dengan kesaksian palsu, walaupun tidak ada kesesuaian satu sama lain. Diintimidasi dan dipukul, diludaki, disangkali, dihianati, dijual, dan ditinggalkan oleh murid-murid karena merasa takut. Dibawa di hadapan Pilatus dengan tuduhan palsu, diajak untuk mengakui kesalahan demi kebebasan. Divonis karena menyenangkan penuntut demi memuaskan hati mereka, ahli Taurat dan semua yang ada. Dilaksanakan dalam kebiasaan seperti penghukuman sebagai orang durhaka, pendosa, dan penjahat ataupun pemberontak. Ayat 20b, dari gedung diolok-olok, memikul salib ke tempat penyaliban untuk merasakan proses kematian yang menyakitkan, penderitaan yang panjang, kemudian kematian yang sangat memalukan yang hanya akan diberlakukan bagi mereka yang disebut pengkhianat, penjahat, penista agama, pemberontak, dan yang dikutuk Tuhan. Dijadikan tontonan yang sangat memalukan. Dibiarkan mati dan terjemur di panas terik sebagai orang yang terkutuk. Dipakaikan mahkota duri, dipukul dan disesah yang berdampak pada kemanusiaan Yesus yang seakan-akan sudah tidak mampu. Dibantu bukan karena kasihan oleh Simon dari Kirene, orang dari Afrika yang pulang kampung, supaya Yesus tidak cepat mati. Simon adalah ayah si raja atau si jari besar, itu Rufus. Dibawa ke Golgota, Kalvari untuk disalibkan dengan mengalami penderitaan total
dalam siksaan dan hinaan yang dialami dari orang-orang yang lewat. Meminumkan anggur bercampur mur untuk memperlambat kematian dan rasa sakit. Hal itu ditolak oleh Yesus demi menanggung dosa. Pengorbanan melalui penderitaan sempurna. Disalibkan dari jam 9 pagi bersama pendurhaka. Terhitung sama seperti orang durhaka. Jubah dibagikan dalam undian sebagai suatu proses olok-olokan kepada Yesus. Pesan teks: penderitaan, penganiayaan, fitnah, olok-olokan, dicobai, diludahi, dikhianati, dijual, ditikam, disalib, dijalani oleh Yesus dalam kesetiaan dan ketaatan. Proses karya penebusan, pengorbanan adalah proses penyelamatan Allah dan sebagai tanda kasih Allah yang telah berjanji demi masa depan kita. Atau dalam keadaan ini itu kerajaan Allah. Peristiwa salib adalah peristiwa kemenangan dari rencana menyesatkan dan menjatuhkan manusia. Kemenangan bukan diukur dari apa yang dialami. Kemenangan dialami karena percaya, yakin, kesetiaan, ketaatan. Kemudian, jangan rekayasa untuk menjatuhkan orang lain. Beranilah mengambil keputusan yang benar dalam setiap perkara. Konsisten terhadap kepercayaan atau iman, yakin, setia pada janjinya. Jangan menjadikan orang lain sebagai tumbal untuk keinginan kita. Belalah dan perjuangkan kebenaran dan keadilan yang didasarkan pada iman pada Yesus. Berani untuk mengatakan ya atau tidak dalam hal kebenaran dan keadilan. Turut mengambil bagian dalam penderitaan Yesus melalui program yang ada di gereja, yaitu puasa diakonal. Yakni berbagi dengan orang yang layak mendapatkan pertolongan kita. Mengambil bagian dalam melaksanakan tugas gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Percayalah dan jangan takut untuk hidup melaksanakan kehendak Tuhan. Jalanilah keselamatan karena ditebus dengan harga yang mahal, yaitu kematian Yesus dengan menyelamatkan orang lain atau kita. Penderitaan yang kita alami tak akan melampaui kemampuan kita. Jalani hidup ini berdasarkan keteladanan Yesus. Kokoh dalam mempertahankan ajaran dan iman kita di dunia global. Jangan suka terbawa arus, tapi gunakanlah salib Kristus sebagai pertahanan kita. Selamat merayakan minggu-minggu sengsara. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikianlah tadi kita telah sama-sama mendengar pembahasan dari Markus 15 ayat 20b sampai 32 yang bertemakan ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk itu diberikan kesempatan 2 penanya dalam sesi ini. Dipersilakan. Terima kasih. Mungkin Pak Pendeta, ini kalau saya perhatikan temanya yang mungkin perlu lagi dijelaskan kepada kami terkait dengan ia terhitung di antara orang-orang durhaka.
sesuai tema yang diambil oleh sinode. Sebab kalau kita baca di hal yang lain, kalau orang-orang durhaka itu antikris. Ya toh? Sementara ini disebutkan ia terhitung di antara orang-orang durhaka. Ia dalam konteks mungkin ia di sini Yesus maksudnya. Ya. Nah, mungkin saya kurang paham benar pengertian tentang ia terhitung, kenapa sinode memberi tema ini. Ia terhitung di antara orang-orang durhaka dibandingkan dengan di 2 Tesalonika kalau tidak salah menyebutkan orang-orang durhaka itu adalah antikris. Jadi mungkin mohon penjelasan karena kita diambang, karena sebagai perayaan khusus sebagai orang awam, mungkin teman-teman Persus yang lain bisa memahami atau jemaat, tapi saya sendiri bingung dengan dua hal ini. Sementara di tema kita ini berkait dengan Yesus, ya, ia di situ. Sementara di 2 Tesalonika disebutkan bahwa orang-orang durhaka itu adalah antikris. Itu saja pernyataan. Makasih. Sedangkan di masa Yesus setelah para rasul, itu benar orang yang anti terhadap ajaran Yesus, dan juga termasuk di dalamnya anti terhadap Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah sumber keselamatan. Jadi itu sebutan untuk istilah kedurhakaan. Jadi karena ada 613 yang dianggap bahwa Yesus tidak menyukai aturan-aturan itu. Padahal memang tradisi Semit yang ada bahwa setiap rabi memang harus membentuk ajaran atau pagar yang nantinya jangan merusak yang namanya hukum Taurat itu. Salah satu contoh begini, dalam rangka melindungi hukum jangan berzina, Yesus katakan, ada tertulis, jangan berzina. Tetapi pagar yang dibuat Yesus, ini alasan tuduhan, bahwa sedangkan cuma menatap kung ada getaran, maka kamu sudah berzina. Kemudian ada ungkapan, ada tertulis jangan membunuh atau jangan mencuri. Kata membunuh artinya lebih tajam Yesus mau menyatakan bahwa yang seakan-akan bertentangan, bertolak belakang dengan hukum, bahwa dengan melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan secara langsung untuk membunuh, kau mati, maka dia akan disebut pembunuh. Atau banyak hal yang Yesus buat sebagai pagar, sebagai seorang rasul. Contoh yang berikut adalah soal dia mengatakan hukum cuma 2. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Untuk membela, untuk memagari apa yang disebut 10 hukum itu. Karena memang demikianlah para rabi yang disebut rabi, supaya jangan terjadi sesuatu penolakan terhadap hukum itu. Dan itu masalah tradisi yang ada. Sehingga di saat dilihat demikian, maka Yesus dituduh tidak menghargai akan hukum Taurat itu. Padahal dengan jelas dia katakan bahwa satu titik pun dalam hukum Taurat dia tidak kasih hapus. Tapi dia datang untuk menggenapi. Cuma persoalannya adalah soal pagar itu. Karena saya mendalami 3 hari lalu tentang apa yang disebut rabi dan pagar yang dilakukannya. Memang itu bahasa Semitik, mudah syukur ada terjemahannya. Ya, kira-kira demikian. Makasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan kami masih terkait dengan tema sambungan dari pertanyaan dari Pak Penatua kolom 7.
ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka yang sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta tadi. Yang menjadi pertanyaan kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua, diaken maupun para pendeta, bagaimana sikap kita atau bentuk-bentuk pelayanan yang bagaimana buat orang-orang yang terpinggirkan atau bagi mereka yang sudah bertobat, mantan preman, mantan narapidana atau pemabuk, sehingga iman percaya mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin demikian. Terima kasih. Dalam suasana mengembangkan apresiasi teologi kita. Karena kadangkala kita melihat yang disebut sebagai masyarakat terpinggirkan, mereka yang disebut sebagai sumber penyakit dalam masyarakat, seringkali terabaikan karena seakan-akan berpikir bahwa apa DP guna. 1, 2, 3 kali so pastiu. Padahal ada perintah 7 kali 7 kali 7 kali 70 kali tuh. Artinya jangan jemu-jemu. Cuman berangkat dari firman yang termasuk konteks di sini mendekati Paskah, yaitu kita lihat peristiwa 10 tulah. Saya sengaja hubungkan hal itu. Tulah 1 sampai 3 ini da iyo mar nyendak baking. Sampai 7 le begitu. Akhirnya teologinya di sini bahwa kalau kita menginginkan hal itu, maka Tuhan akan tambah dorong untuk baking itu, yaitu tidak melakukan kehendaknya, tapi melakukan apa DP mau. Silahkan jalan. Artinya begini, sudah diingatkan dampak yang akan terjadi, tetapi tetap melakukan apa yang disebut yang kita bilang tadi soal penyakit masyarakat, soal mabuk dan segala model itu, pencurian, kekerasan dan seterusnya. Kecuali kita yang belum pernah untuk menuntun, mengarahkan dan membimbingnya. Ataupun kita yang sudah melakukan hal itu terus menerus, tetapi dia menginginkan jalan untuk itu, ya peristiwa Firaun akan juga terjadi. Ya terserah, itu yang anak inginkan, maka Allah mendorongnya sampai pada kematian anak sulung. Begitu. Jadi tugas untuk kita memang haruslah laksanakan, karena itu bagian dari janji kita sebagai pelsus di hadapan Tuhan dan di hadapan jamaat. Itu kunci utama. Ataupun sebagai orang Kristen secara umum harus melaksanakan itu untuk mengingat-ingatkan mereka yang disebut pembawa penyakit masyarakat, tapi juga yang terpinggirkan untuk bangun. Kenapa? Di saat kita melakukan pelayanan bagi mereka yang terpinggirkan, yang susah, yang miskin, tetapi kalau mereka tidak mau berkembang dengan segala terapan yang kita buat, maka biarlah mereka jadi demikian. Kenapa? Segala metode kita terapkan untuk supaya orang bangkit dari keterpurukan. Ternyata tidak mau. Metode sudah ada yang namanya memberi bekal lewat pengetahuan, keterampilan. Tetapi cuma suka DP doi, tidak gunakan. Ada bantuan-bantuan sekarang kan? Oh, bantuan tuh ini misalnya UKM. Itu bagian dari gereja yang mengusulkan, bukan cuma orang sebelah.
Ternyata di saat peda padoi terbang rupas tahu. Sampai di DP gerobak le kalau memang apa don jual. Artinya tidak suka untuk yang tidak disebut sebagai yang terpinggirkan. Ternyata orang suka di situ. Apa yang harus kita buat? Saya tak akan mengatakan hanya Tuhan yang tahu, tapi tetap orang terus menerus sambil juga mendukung, menopangnya dalam doa. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh orang sebagai pelsu saja, tapi bersama-sama sebagai keluarga, bersama-sama sebagai orang percaya, bersama-sama dengan semua komponen pelayanan yang ada untuk laksanakan itu, supaya dia boleh bangkit. Makasih. Dan saat ini kita akan mengakhiri sesi diskusi tanya jawab, karena selanjutnya ada bagian Alkitab lagi yang akan dibahas. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu, perkenanan-Mu, sehingga kami boleh melakukan pembahasan tentang bagian Alkitab yang sudah kami baca, kami dengarkan, dan kami mengerti. Biarlah apa yang sudah kami baca dan dengarkan, bahkan kami renungkan bersama-sama, itu akan memberikan kekuatan iman bagi kami. Sehingga sebagai pelayan khusus, kami mampu menerapkan firman Tuhan yang menjadi bagian di dalam minggu-minggu sengsara ini, dan kami mampu mewujudkan kasih Tuhan di mana saja kami pergi dan berada. Kami berdoa bagi hamba-Mu, pemateri, Bapak Pendeta Adri Regar MTH, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan memberi penelaah kepada kami sekalian. Biarlah Tuhan akan senantiasa bersama dengan Bapak Pendeta, memberkati setiap tugas pelayanan, bahkan tugas-tugas yang Tuhan percayakan baginya, bahkan akan senantiasa memberkati keluarganya. Dan kami semua akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dikuatkan iman kami, dan kami pun akan senantiasa mengerti firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kusapa kita saat ini, dan akhirnya kami dari Komisi Wanita Kom Ibu Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita di saat ini, Bapak Pendeta Adri Regar MTH, yang sudah memimpin akan acara kita di saat ini. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan selalu memberkati kita semua. Shalom.